Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja LPTK IAIN Lok Sumawe. Perkenalkan, nama saya Asrori. Nomor peserta PPG dalam jabatan 2025 7816300260023 dan nomor induk mahasiswa 2024610397. Berikut video praktek pembelajaran untuk melengkapi tugas uji kinerja yang dilaksanakan pada hari Selasa 7 Mei 2025 di kelas 9A di MTS Al-Huda Bandung Baru, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, Lampung, dengan materi perkembangan Islam di Nusantara dan Asia Tenggara. Saya mohon berupa kritik dan sarannya yang membangun agar kedepannya lebih baik lagi. Selamat menyaksikan. Niat gerak, kencang depan gerak. Tegak gerak. Yaman, ikroman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Julusan Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, semua dalam keadaan sehat semua ya? Sehat? Terima kasih. Alhamdulillah sehat semuanya. Terus saya cek dulu nih, anak-anak berangkat semua apa enggak hari ini? Ya, Bapak mau cek dari kehadiran anak-anak semuanya. Kelas 9A. Afdal ada? Ainun, Anjas, Akila Faiz, Asifah, Azrina, Kiki Fernando, Radin, ada? Hafiz, Carolina Nisa, Miratus, Muhammad Umar Faruk, Naila. Oke, terima kasih. Itu tadi. Setelah saya absen, Bapak ingin tahu kemarin materi yang kita singgung, yang Bapak singgung terkait masalah masuknya Islam di Indonesia. Sebelum masuknya Islam di Indonesia, terlebih dahulu akan mengenalkan yang kemarin sudah Bapak singgung, ya, bahwasanya sebelum Islam datang di Indonesia ada beberapa macam ajaran atau kepercayaan yang ada di Indonesia. Ya. Yang pertama animisme, terus Buddha. Nah, coba Bapak mau tanya sebentar ya, sebelum materi pokoknya kita mulai, Bapak mau tes dulu ini ya. Yang
terkait materi yang kemarin. Apakah anak-anak ini belajar nggak di rumah? Ya, saya coba dulu nih. Ya. Coba apa yang dimaksud dengan pengertian animisme? Acungkan tangan, ya. Oke, jadi animisme itu orang-orang masyarakat lokal Indonesia dulu sebelum masuknya Islam mempercayai adanya batu-batu besar, pohon-pohon besar yang dianggap mereka itu pohon dan batu itu bisa menolong. Coba kalau dinamisme, apa dinamisme? Ya, acungkan tangan. Oke, coba diulang lagi, nah, ayo nak. Yang keras, suaranya yang keras. Oke, jadi kalau dinamisme adalah orang-orang lokal sebelum Islam masuk di Indonesia itu mempercayai adanya arwah-arwah yang dianggap mempunyai kekuatan spiritual. Itu dinamisme. Terus kalau Hindu itu dulu sudah ada di Sumatera, tepatnya di daerah, siapa yang tahu? Ya, di Kalimantan. Tepatnya ada kerajaan yang bernama Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai. Kemudian ada di daerah Jawa, ya, di Sumatera itu masih ada juga, ya, di Sumatera ada kerajaan yang bernama Sriwijaya. Sriwijaya itu penganut Buddha. Terus ada juga kalau di daerah selatan itu Candi Prambanan yang bercorak Hindu. Ini nanti menjadi motivasi belajar anak-anak semuanya mendalami tentang sejarah kebudayaan Islam sangat penting karena budaya sejarah Islam ini ya sekarang kurang banyak yang meminati. Dengan adanya video ini nanti anak-anak semuanya bisa memotivasi kedepannya akan lebih cinta dengan sejarah, terutama sejarah Islam. Oke, kita lihat. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas masuknya Islam di Indonesia. Topik kali ini tidak kalah menariknya karena dengan materi ini kita akan tahu bagaimana lika-liku masuknya Islam di Nusantara. Mengapa agama Islam bisa diterima bangsa Indonesia dengan mudah? Padahal di tanah air waktu itu sudah ada agama Hindu dan Buddha, selain juga kepercayaan animisme dan dinamisme. Semua akan kita bahas di sini, termasuk mengungkap bagaimana bisa kerajaan-kerajaan Islam berdiri begitu saja, dan mengapa kerajaan Hindu-Buddha sepertinya hilang tanpa sisa. Tentu banyak pelajaran yang bisa ditauladani bersama. Kalian ingin tahu? Yuk kita membahasnya. Sebelum membahas bagaimana Islam masuk ke tanah air, ada baiknya kita pahami dulu gambaran kondisi bangsa Indonesia sebelumnya itu seperti apa.
Kondisi bangsa Indonesia kala itu tidak bisa dilepaskan dari posisinya sebagai wilayah kepulauan yang menjadi salah satu bagian penghubung jalur perdagangan daratan Asia, terutama antara Cina dan India. Posisi itu menjadikan Indonesia sebagai salah satu wilayah strategis di Asia Tenggara karena berada di tengah-tengah kegiatan perdagangan dunia. Posisi seperti itu juga yang membuat kawasan ini menjadi magnet dalam interaksi perdagangan dunia internasional. Apalagi sebagai negara agraris, banyak menghasilkan berbagai tanaman dan rempah-rempah, sehingga menarik negara luar. Kehadiran mereka dalam hubungan dagang juga melahirkan banyak kepentingan, termasuk kepentingan dakwah. Dan itu bisa dilihat dari jejak hubungan dan interaksi berupa keyakinan dan kepercayaan yang dimiliki bangsa Indonesia kala itu. Awalnya, bangsa Indonesia hanya menganut kepercayaan animisme atau pemujaan terhadap roh leluhur, dan dinamisme atau kepercayaan pada benda-benda tertentu yang dipercaya memiliki kekuatan magis, sehingga perlu dikultuskan dan dikeramatkan. Akibat interaksi itu, akhirnya ajaran Hindu-Buddha asal India sebagai agama berpusat pada kepercayaan adanya dewa-dewa pun masuk dan berkembang di tanah air. Diperkirakan ajaran Hindu-Buddha masuk ke tanah air sekitar abad kedua Masehi. Sejak itu, tidak sedikit dari nenek moyang kita melakukan pemujaan terhadap dewa-dewa. Artefak keagamaan berupa bangunan dan relik pun dibuat untuk itu. Bangunan candi pun tersebar di berbagai wilayah dengan arca-arcanya, prasasti, dan kitab-kitabnya. Itu memberikan potret jelas keagamaan bangsa Indonesia saat itu akibat pengaruh luar. Di wilayah yang tidak tersentuh ajaran Hindu-Buddha, masyarakat masih mempertahankan keyakinan asli, animisme dan dinamisme, sebuah kepercayaan yang dipandang Islam sebagai kemusyrikan. Wujud dari kepercayaan animisme seperti memiliki keyakinan terhadap roh-roh yang mendiami benda-benda seperti pohon, batu, sungai, dan gunung. Sedang wujud kepercayaan dinamisme adalah memiliki keyakinan segala sesuatu mempunyai tenaga atau kekuatan yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan usaha manusia dalam mempertahankan hidup. Karena itu, mari kita renungkan bersama sebagai generasi Muslim, apakah keyakinan-keyakinan seperti itu masih ada pada diri kita atau tidak, karena sangat rawan terjerumus ke dalam kemusyrikan. Selain keyakinan, masyarakat Indonesia juga mengenal sistem politik dan pemerintahan dari bukti-bukti berdirinya sejumlah kerajaan Hindu-Buddha. Seiring berkembang pesatnya kedua agama tersebut, sejumlah kerajaan Hindu-Buddha pun bermunculan. Di Kalimantan berdiri kerajaan Kutai bercorak Hindu, begitu juga di wilayah Jawa berdiri kerajaan Tarumanegara bercorak Hindu, disusul sejumlah kerajaan lain seperti Mataram kuno, Singosari, dan Majapahit yang lebih banyak didominasi ajaran Hindu. Sementara kerajaan bercorak ajaran Buddha berdiri di Sumatera bernama Kerajaan Sriwijaya. Meski begitu, pengaruh ajaran Buddha di Pulau Jawa juga tidak sedikit. Salah satu buktinya adalah Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah, yang merupakan warisan pemerintahan dinasti Sailendra bercorak Buddha. Umat Hindu juga memiliki candi tersendiri bernama Candi Prambanan di Yogyakarta, dibangun di era Kerajaan Mataram kuno. Ini memberi gambaran pemetaan wilayah masyarakat Buddha berada di sebelah utara, sedangkan umat Hindu berada di wilayah bagian selatan. Perbedaan agama Hindu dan Buddha terletak pada kitab sucinya. Kitab suci agama Hindu adalah Weda, sedangkan Buddha adalah Tripitaka. Selain itu, Hindu mengenal sistem kasta dan memuja dewa, sedang Buddha hanya mengenal Siddhartha Gautama. Seorang guru juga pendiri agama Buddha, namun umat Hindu memasukkan Siddhartha Gautama sebagai salah satu dewa mereka. Selain bidang politik dan pemerintahan, bidang sastra dan kesusastraan juga sudah berkembang pesat kala itu. Di antara buktinya ditemukan kitab-kitab kuno seperti kitab Suluk yang mengisahkan perjalanan seorang sufi agar memperoleh ilmu sejati. Kitab lain adalah kitab Sutasoma, kitab negara Kartagama, juga cerita para Hyangan, para Raton, Arjuna Wiwaha, dan masih banyak naskah dan kitab lain.
Nah, itulah gambaran kondisi bangsa Indonesia sebelum Islam masuk ke tanah air. Terus kira-kira kapan persisnya Islam masuk ke tanah air? Itu yang akan kita kaji di sini. Yang jelas pada umumnya, Islam menyebar ke Nusantara melalui dua proses. Pertama, penduduk pribumi berhubungan dengan agama Islam lalu menganutnya. Kedua, orang-orang asing Asia seperti Arab, India, dan Cina yang telah beragama Islam bertempat tinggal secara permanen di satu wilayah Indonesia, melakukan perkawinan campuran dan mengikuti gaya hidup lokal. Namun terkait waktu dan proses masuknya Islam ke tanah air, hingga kini masih terjadi perbedaan pendapat. Tetapi paling tidak ada 4 teori tentang Islamisasi awal di Indonesia, yaitu teori Arab, teori India, teori Persia, dan teori Cina yang menggambarkan tentang itu. Mari kita bahas satu persatu teori tersebut. Kita mulai dari teori Arab. Teori ini menganggap Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab Mekah, mulai abad awal Hijriah atau abad ke-7 dan 8 Masehi. Teori ini didasarkan pada pendapat Sir Thomas Arnold, Crawford, Nieman, dan D. Hollander. Sir Thomas Arnold berpendapat bahwa pedagang Arab telah menyebarkan Islam ketika mereka menguasai secara dominan perdagangan Barat Timur sejak abad-abad awal Hijriah atau abad ke-7 dan 8 Masehi. Pendapat ini didukung banyak sejarawan, salah satunya adalah Profesor Kiai Haji Hamka. Dalam bukunya berjudul Sejarah Umat Islam, Profesor Hamka berpendapat, selain alasan kesamaan madhab Syafi'i, gelar raja-raja kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Islam pertama adalah Al-Malik, bukan gelar Syah atau Khan seperti gelar raja kerajaan Persia dan India. Itu menjadi bukti bahwa Islam langsung datang dari Arab abad pertama Hijriah. Ditambah bukti jalur perdagangan internasional melalui Selat Malaka sudah dimulai menghubungkan dinasti Tang di Cina Asia Timur, Sriwijaya di Asia Tenggara, dan Bani Umayyah di Asia Barat. Menurut Hamka, berdasarkan naskah kuno Tiongkok, sekitar tahun 625 Masehi telah ada sebuah perkampungan Arab Islam di pesisir Sumatera Barat, tepatnya di daerah Badrus. Sebagian dari mereka melakukan perkawinan dengan wanita lokal. Komunitas Arab ini disebutnya sebagai komunitas Tasi dan Pose. Mereka adalah para pedagang yang telah lama menjalin hubungan dagang dengan kerajaan Sriwijaya. Karena demi hubungan perdagangan itulah kemudian kerajaan Sriwijaya memberikan daerah khusus untuk mereka. Dan itu semakin dikuatkan dengan catatan Marco Polo, seorang penjelajah dari Venesia saat singgah di Pasai tahun 1292 Masehi, juga mengungkapkan telah banyak orang Arab menyebarkan Islam di Nusantara. Begitu juga dengan Ibnu Battuta, seorang pengembara Muslim dari Maroko. Dalam catatan perjalanannya berjudul Ar-Rihla mengungkapkan, ketika singgah di Aceh tahun 1345 Masehi, telah tersebar penganut madhab Syafi'i. Kesaksian Marco Polo dan Ibnu Battuta itu sekaligus mementahkan pendapat kalau agama Islam baru masuk ke tanah air abad ke-13 Masehi. Sejarawan lain mendukung teori Arab adalah Uka Chandra Sasmita, Ahmad Hasmi, dan Azumardi Azra. Bahkan Azumardi menambahkan tradisi duduk bersila merupakan tradisi bangsa Arab atau Persia yang kini menjadi tradisi bangsa Indonesia. Di samping alasan di atas, makam Fatimah binti Maimun di Leran Gresik, Jawa Timur makin menguatkan teori ini. Fatimah binti Maimun bin Hibatullah merupakan perempuan beragama Islam yang wafat pada hari Jumat 7 Rajab tahun 475 Hijriah atau bertepatan dengan 2 Desember tahun 1082 Masehi. Menurut Azumardi, Islam datang di Indonesia abad ke-7, namun baru dianut secara terbatas oleh para pedagang Arab dan baru mulai tersebar dan dianut oleh masyarakat Indonesia abad ke-12 Masehi, disebarkan para sufi pengembara asal Arab. Alasan ini dikuatkan oleh corak Islam awal dianut masyarakat Indonesia adalah Islam bercorak sufistik. Karena di era Daulah Abbasiyah muncul sufi-sufi pengembara bertujuan menyebarkan Islam tanpa pamrih.
Maka sufi-sufi inilah disinyalir datang menyebarkan Islam di Indonesia. Berikutnya adalah teori India. Teori ini menyatakan bahwa Islam baru masuk ke Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi di bawah pedagang dari India. Teori ini dikemukakan Pisnapel, Makwiti, Fatimi, dan Snok Hurgrons, seorang orientalis Belanda yang meneliti tentang Islam di Indonesia. Snok Hurgrons menyatakan bahwa agama Islam baru masuk ke Nusantara abad ke-13 Masehi di bawah para pedagang dari Cambay, Gujarat, India. Sementara Pisnapel mengkaitkan asal mula Islam di Indonesia dengan daerah Gujarat dan Malabar. Makwiti juga menambahkan ada hubungan antara Gujarat dan Indonesia dengan alasan batu nisan makam Raja Samudra Pasehi Malikus Saleh bertuliskan angka tahun 686 Hijriah atau 1297 Masehi, menggunakan nisan berasal dari Gujarat, India. Selain itu, batu nisan di makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik, Jawa Timur juga memiliki persamaan dengan batu nisan di Cambay, Gujarat, India. Berikutnya adalah teori Persia. Teori ini dikemukakan sejarawan Hussein Jayadiningrat. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara abad ke-13 Masehi di Sumatera berpusat di Samudra Pasai. Teori Persia ini lebih menitik beratkan tinjauannya pada aspek persamaan kebudayaan di kalangan masyarakat Islam Indonesia dengan Persia. Bukti-bukti persamaan tersebut diantaranya adanya peringatan 10 Muharram atau Asyura atas meninggalnya Husain, cucu Rasulullah SAW, yang sangat dijunjung kaum muslim Syiah di Persia. Di Sumatera Barat, peringatan itu disebut upacara Keranda Tabut, sedang di Pulau Jawa ditandai pembuatan bubur suro. Adanya kesamaan konsep ajaran sufisme dianut Syekh Siti Jenar dengan Al-Halaj, seorang sufi besar dari Persia. Menurut sejumlah sumber lokal tersebut ditulis bahwa Raja Islam pertama di Jawa, yakni Raden Fata dari Bintoro, Demak, merupakan keturunan Cina. Ibunya disebut dari Campa, Cina bagian selatan, sekarang termasuk Vietnam. Dan biar makin jelas diketahui bagaimana proses Islamisasi di Indonesia dari keempat teori tersebut, mari kita bersama memperjelas proses masuknya Islam di tanah air. Dalam buku Sejarah Peradaban Islam karya Siti Maimunah disebutkan, ada 3 tahap proses Islamisasi di Indonesia menurut Hasan Mu'arif Ambari. Pertama, tahap kehadiran pedagang muslim. Pada tahap ini, para pedagang berdatangan ke tanah air melakukan interaksi dengan masyarakat setempat, bahkan tak sedikit melakukan hubungan perkawinan dan membangun perkampungan seperti terlihat di perkampungan komunitas Arab Tasi dan Pose di pantai barat Sumatera, wilayah Kerajaan Sriwijaya. Begitu juga pemukiman di Leran Gresik, dekat makam Fatimah binti Maimun, sesuai laporan penelitian arkeologi di daerah tersebut kala itu merupakan pemukiman perkotaan dan perdagangan. Pada masa itu, para pedagang muslim memiliki status sosial lebih tinggi dan unggul daripada kebanyakan masyarakat pribumi. Hal ini berakibat penduduk pribumi, terutama putri-putri bangsawan, tertarik ingin menjadi istri dari para pedagang. Sebelum menikah, mereka diminta masuk Islam terlebih dahulu. Setelah mempunyai keturunan, lingkungan mereka makin meluas hingga akhirnya muncul kampung-kampung, daerah-daerah, hingga kerajaan-kerajaan Islam. Materi ini sangat menarik karena kita akan tahu bagaimana alur masuknya Islam di kawasan Asia Tenggara. Dan di negara mana dulu Islam masuk di kawasan ini? Dan yang lebih menarik lagi, bagaimana bisa Islam berkembang sangat pesat di wilayah ini? Apakah murni dibawa dan dikembangkan para pedagang ataukah dirancang secara khusus oleh kekuatan politik di luar sana untuk mengembangkan Islam di kawasan ini? Bila murni dibawa dan dikembangkan para pedagang,
Mengapa Islam bisa berkembang pesat hingga membentuk kerajaan atau negara Islam dalam bendera Darussalam yang wilayahnya menghubungkan satu sama lain mulai Indonesia, Brunei, Malaysia hingga Thailand. Kalian ingin tahu? Yuk kita membahasnya. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita coba mulai urai kawasan Asia Tenggara itu sendiri. Sekedar diketahui bahwa Asia Tenggara merupakan kawasan wilayah tenggara di benua Asia, mencakup mulai semenanjung Indochina dan semenanjung Malaka hingga Kepulauan Melayu. Negara-negara di kawasan ini kini membentuk suatu wadah bernama ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations. Di antara negaranya adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei, Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, hingga Kamboja. Nah, bagaimana Islam bisa cepat masuk dan berkembang di kawasan ini? Padahal kawasan ini jauh dari wilayah Arab asal agama Islam itu berasal. Salah satu faktornya karena dahulunya kawasan ini sangat strategis, berada di tengah-tengah kegiatan perdagangan dunia. Ingat letaknya berbatasan dengan Tiongkok, Cina di sebelah utara, Samudra Pasifik di timur, Samudra Hindia di selatan, Teluk Benggala, dan anak benua India di barat. Posisi seperti itu membuat kawasan Asia Tenggara menjadi magnet dalam kegiatan transportasi dan interaksi perdagangan dunia internasional. Apalagi sebagai negara wilayah agraris, banyak menghasilkan berbagai tanaman dan rempah-rempah, menarik banyak negara luar. Kehadiran mereka dalam hubungan dagang juga melahirkan banyak kepentingan, termasuk kepentingan dakwah. Mereka melakukan dakwah sambil berdagang hingga bersambung hubungan pernikahan dan relasi damai lainnya. Nah, pertanyaannya, kira-kira di negara mana dulu agama Islam pertama kali masuk di kawasan ini? Tentu ini menarik untuk bisa tahu alur penyebaran Islam di wilayah Asia Tenggara. Untuk bisa tahu jawabannya, mari kita bahas satu persatu. Tetapi kita coba mulai bahas saja dari Brunei Darussalam, karena masuknya Islam ke Indonesia sudah kita bahas di video sebelumnya. Brunei Darussalam merupakan negara Islam berada di barat laut pantai utara Pulau Kalimantan, negara Indonesia. Luas wilayahnya kurang lebih 5.000 km persegi atau lebih kecil dari wilayah Kabupaten Banyuwangi di Indonesia atau hampir setara dengan Provinsi Bali. Jadi Brunei tercatat sebagai salah satu negara terkecil di dunia. Padahal dahulunya negara Islam ini sangatlah besar. Wilayahnya luas mencakup sebagian wilayah Indonesia, Malaysia, hingga Filipina. Mengapa bisa terjadi? Inilah yang akan kita bahas di sini. Brunei Darussalam adalah negara Islam. Ajaran Islam sendiri masuk ke wilayah ini diperkirakan sekitar tahun 977 Masehi melalui jalur timur Asia Tenggara oleh para pedagang negeri Cina. Sekitar 500 tahun kemudian, agama Islam menjadi agama resmi negara semenjak pemerintahnya dipimpin Raja Awang Alak Betatar. Raja Awang sendiri dulunya bukan seorang Muslim, tetapi akhirnya masuk Islam dan namanya berganti menjadi Muhammad Shah sekitar tahun 1406 Masehi. Islam di Brunei terus berkembang dan semakin berkembang pesat sejak Syarif Ali diangkat menjadi Sultan ketiga Brunei tahun 1425 Masehi. Sultan Syarif Ali merupakan seorang ahlul bait, keturunan cucu Rasulullah SAW Hasan. Sebagaimana tercantum dalam batu Tarsilah atau prasasti abad ke-18 Masehi di Bandar Sri Begawan, ibu kota Brunei Darussalam. Perkembangan Islam di Brunei semakin terlihat setelah Malaka sebagai pusat penyebaran Islam jatuh ke tangan Portugis tahun 1511 Masehi. Ini karena banyak ahli agama Islam pindah ke Brunei. Masuknya para ahli agama tersebut membuat perkembangan Islam makin cepat menyebar ke masyarakat. Kemajuan Islam semakin pesat dan nyata, apalagi di masa pemerintahan Sultan kelima, Bolkiah. Bahkan di awal abad ke-16 dalam pemerintahannya, wilayah kekuasaan Brunei tidak hanya mencakup seluruh Kalimantan, tetapi juga sebagian Filipina, khususnya di Pulau Luzon dan Mindanao. Wilayah lain yang menjadi wilayah kekuasaan Brunei, termasuk diantaranya adalah
Suluk, Selandung, Pulau Sulu, Kepulauan Balabak, Pulau Banggi, Pulau Balambangan, Matanani, dan utara Pulau Palawan. Itu berarti wilayah kekuasaan Brunei Darussalam kala itu meliputi 3 wilayah bagian negara Indonesia, Malaysia, hingga Filipina. Bahkan wilayah Manila, ibu kota Filipina pun akhirnya jatuh ke kekuasaan Brunei setelah Sultan Bolkiah berhasil mengusir Wangsa Tondo dari sana. Konon nama Manila diambil dari kata Arab yakni fi amanillah yang berarti di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan jejak dominasi Islam di Filipina sangat terlihat saat itu. Maka tak heran sejak itu Brunei Darussalam menjelma sebagai kekuatan Islam, bahkan pusat penyebaran Islam sebagai salah satu mercusuar peradaban Islam di Asia Tenggara kala itu. Oke anak-anak semuanya, selesainya kita menonton video tadi. Sekarang saya perintahkan untuk anak-anak membuat sebuah kelompok diskusi, ya, diskusi membicarakan atau mendiskusikan materi tentang teori-teori masuknya Islam di Indonesia. Jadi ini saya buat 4 kelompok. Nanti ketika sudah saya suruh untuk berkumpul, masing-masing langsung membuat kelompok di belakang. Ini yang kelompok 1, ini ke depan, ke belakang, ya. Silakan membentuk dan disiapkan pena dan bukunya, ya. Terus yang ini kelompok 2, pindah ke belakang, nanti kamu buat lingkaran atau berhadapan-hadapan, ya. Terus yang ini di sebelah sini, kamu ada sini aja, yang ayo maju, maju. Nah, silakan. Terus yang ini belakang, maju. Ya, berhadapan. Berhadapan. Semuanya. Ya, berhadapan. Ayo. Ini besar sini, kamu masuk. Oke, setelah tadi saya suruh untuk mendiskusikan hasil materi nonton bareng tentang teori-teori masuknya Islam di Indonesia. Nah, sekarang silakan didiskusikan. Setelah didiskusikan, kemudian nanti kelompok berurutan, kelompok 1 itu mengumumkan atau membacakan hasil diskusi atau presentasinya, ya. Silakan kalau memang sudah siap presentasinya dari kelompok 1, silakan, atau kelompok yang lain dulu yang sudah siap. Silakan. Saya, Pak. Saya perwakilan dari kelompok 1. Teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama, teori Arab. Islam masuk ke Indonesia pada abad yang ke-7 menurut pendapat Sir Thomas Arnold, Crowther, Nieman, dan De Hollander. Hal ini diperkuat oleh Profesor Hamka, yaitu 1. Kesamaan mazhab Syafi'i, 2. Gelar Raja Samudra Pasai, pakai Al-Malik bukan Syah atau Khan, 3. Di awal abad pertama Hijriah, Selat Malaka sudah ramai jadi jalur perdagangannya yang menghubungkan ke dinasti Tang. Saya, Pak, perwakilan kelompok dari kelompok 2. Teori India masuknya Islam ke Indonesia masuk pada abad ke-13 menurut peradaban Picapel dari Gujarat dan Malabar, Markweb dari Gujarat, Fatimi Shokharje
dari Kamboy, Gujarat. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan teori Persia. Pada abad ke-13, Husain Jaya ningrat dengan alasan 1. Peringatan 10 Muharram Asyura, upacara keranda tabut, dan bubur syuro. 2. Kesamaan konsep ajaran Sufisme. Oke, terima kasih adik-adik sudah mempresentasikan hasil prestasinya, sudah dibacakan. Nah, kemudian ada beberapa kesimpulan yang sudah kalian buat masing-masing kelompok, itu menjadi tolak ukur pengertian ataupun tolak ukur kamu bisa mengerti tentang teori-teori masuknya Islam di Indonesia. Nah, sebelum kita pulang ya, sebelum kita doa, jadi harapannya Bapak ingin tempat duduk dan meja kalian rapih kembali supaya besok dalam belajar kita bisa nyaman kembali. Silakan untuk adik-adik untuk merapihkan tempat duduknya masing-masing. Sudah? Baik, itu semuanya sudah dirapihkan ya? Sudah dirapihkan. Saya pesan kepada anak-anak semuanya, cintailah dengan sejarah, ya, sejarah, terlebih sejarah Islam. Ini sangat penting ke depannya supaya sejarah-sejarah, prasasti-prasasti tentang masuknya Islam di Indonesia ini tidak punah. Maka harapannya untuk adik-adik ataupun anak-anakku semuanya bisa lebih cinta dan lebih menggali ilmu sejarah Islam ini lebih mendalam. Dan sebelum kita pulang, kita berdoa dulu. Berdoa nanti akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan untuk ketua kelas memimpin doanya. Berdoa mulai. Yaman, ikroman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.